Ya, baik. Sudah Ya, kelihatan, Bang? sudah kelihatan, Pak ya? Baik. Hari ini safety moment kita mengenai LNG plant explosion ini cukup mengagetkan juga. Ini terjadi bulan apa ya? Bulan Juni kalau tidak salah, Juni tahun ini, Pak. Baru tahun ini terjadi. Nah, ini di milik Freeport kebenaran ya, di dekat Houston sana di US. Jadi kalau lokasi ledaknya di sini di pipe rack. Jadi kalau ini ada LNG tanknya gitu ya, ini ada pipe racknya. Nah, ini lokasi ledakan di sini. Nah, apa yang terjadi? Jadi tepatnya pada 8 Juni. Jadi ada eksplosi yang terjadi. Jadi ini di LNG plant Quintana Island gitu ya. Sekitar 70 mile dari south of Houston. Ya. Sebelumnya sebenarnya ini mereka dalam apa? Turnaround. Dalam tahap turnaround gitu ya. Jadi kalau liquefaction train 1 itu dalam turnaround, kemudian under schedule maintenance ya, kemudian train 2 dan 3-nya itu trip ya. Jadi karena mereka ada power interruption gitu ya. Yaitu waktu operasi jadi lagi trip. Jadi tiga train ini trip. Yang train 1 lagi di maintenance, kemudian train 2 dan train 3-nya juga trip karena ada power interruption. Oke. Nah, insiden terjadi di pipe rack-nya. Jadi kalau ini dilihat ya, bisa dilihat di sini, ini terjadi di LNG-nya. Pipe rack yang pecah gitu, LNG yang keluar, spill, kemudian terbakar bahkan meledak. Nah, ini pipa ini sebenarnya untuk mentransfer LNG dari facility LNG storage tank ya, kemudian ke area terminalnya. Terminal dock facilities, jadi nggak jauh dari situ di sebelah utaranya. Nah, dari primary observation itu dari company menunjukkan bahwa insiden ini terjadi karena overpressure. Jadi overpressure dari pipa, kemudian ada segmen yang overpressure, kemudian rupture gitu ya, menyebabkan LNG-nya ini loss of containment. Sehingga kan LNG kalau sudah loss of containment dia flushing-nya cepat karena temperatur rendah di luar temperatur tinggi, kemudian expanding, kemudian release ignited. Jadi bahkan terjadi vapor cloud gitu ya. Vapor cloud ini sampai 400 jauh sampai sekitar 450 feet begitu, sekitar 150 meter. Kemudian tingginya sampai 300-an feet gitu. Tinggi sekali, hampir 100 meter lebih. Jadi kelihatan dari jauh kelihatan begitu. Nah, ini foto-foto ini terjadi setelah ledakan dan emergency response berusaha untuk memberikan cooling effect ya di sini ini untuk mencegah terjadinya eskalasi. Nah, kronologi apa yang terjadi? Ini sebenarnya dari investigasi masih berlangsung sampai saat ini. Ya, jadi ini informasi yang preliminary information yang didapat dari dari lapangan begitu ya. Pada tanggal 26 April, jadi berapa tuh? 2 minggu sebelumnya. Jadi kontraktor tuh melakukan relief valve testing seperti biasa, karena relief valve testing 15 bulan sekali harus dites gitu ya. Dia dikalibrasi, dia pas atau tidak. Nah, ini relief valve-nya di sini. Ini kalau dilihat ini relief valve. Nah, kemudian plant operator tentu saja kalau untuk mengkalibrasi kan ini harus ditutup ya. Block valve-nya ditutup, kemudian dikalibrasi dan kalibrasinya tesnya itu berhasil dan pas gitu ya. Pas dari kriteria, oke. Nah, tidak ada informasi bahwa manual block valve ini dibuka lagi gitu. Tidak ada informasi, ya, tidak ada informasi. Kemudian the real valve itu remain isolated karena dia masih close gitu ya. Jadi tidak ada overpressure protection karena relief valve-nya ya, isolated ya. Jadi mulai dari tanggal 26 Juni sampai 26 April sampai 3 Juni. Nah, kemudian tadi saya sebutkan pressure relief valve remain out of service. Tidak ada abnormal condition yang terjadi ya ketika itu antara 26 sampai Juni 3 gitu ya. Ya. Yang dinotis sama operator, tapi pada tanggal 3 Juni ya ada operator ini menutup remote operative valve. Ini ada 2 remote operative valve, sebelah kiri sebelah kanan ya, upstream downstream. Nah, ini ditutup. Remote operative valve ditutup. Nggak tahu kenapa ditutup, itu nggak ada spesifik informasi karena masih ada investigasi. Dan kemudian sorenya gitu, nah remote operating valve yang satunya lagi ditutup. Jadi bayangkan aja di sini ada trap inventory Bapak Ibu semuanya. Jadi antara satu remote operating valve, kemudian satu remote operating valve sini, kemudian ada block valve sini yang sebelum upstream dari PSV.
Ini kejadian tanggal 3 Juni. Ya. Kemudian antara 3 Juni sampai 7 Juni, ya berarti ini ya, ini trap inventory ini ya. Ya, ini kurang lebih 700 feet. Dia berapa inch dia? Sekitar 18 in 5. Nah, ini jadi pressure relief valve ini being isolated, jadi isolated atau out of service selama tanggal 3 sampai 7 Juni ya. Jadi sepanjang 700 feet. Nah, tentu saja karena LNG yang ada di sini kan LNG ya Pak ya. Jadi LNG ini tentu saja karena kena panas dan sebagainya. Bulan Juni kan summer ya, summer time. Jadi tentu saja kena panas sebagainya. Jadi dia mengembang, expanding seperti biasa sehingga ada apa? Karena heat intrusion ya selama 5 hari atau 10 jam. Pada tanggal 6 Juninya, jadi sebelum tanggal 7, 6 Juni sebenarnya ada abnormal pipe movement. Ya, seperti biasa. Jadi kalau ada inventory trap, kemudian dia expanding, itu pipeline movement ya movement. Tapi tidak dilaporkan, tidak diinvestigasi further gitu. Ya, ada operator melihat tapi nggak diinvestigasi further. Nah, kemudian pada Juni tanggal 8, kemudian pada pagi hari waktu ada personal working on tank 3 discharge valve, dia mendengar ada unusual sound gitu dari area tersebut, ya. Kemudian mereka melakukan field walk down dan observe no anomalies, jadi nggak ada apa-apa. Ini sebelumnya, ini paginya, pagi 8 Juni. Tapi dia mendengar ada unusual, mungkin pergerakan dari pipa dan sebagainya. Kemudian pressure tetap build up sampai pipe itu fail karena dia mencapai pressure tertentu, akhirnya dia burst gitu ya. Kemudian release dari LNG dan pipeline. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini saya sebutkan tadi, fireball yang disebabkan oleh loss of contact 450 feet, 150 meter, besar diameternya ya. Kemudian above grade sekitar 350, jadi di atas tanah 350, jadi 125 meter di atas tanah, tinggi sekali. Ya, jadi ini fireball-nya luar biasa, 5-7 detik. Bayangkan aja fireball 5-7 detik. Biasanya fireball tuh antara 1-3 detik saja. Ini 5-7 detik kan besar sekali. Karena dia ternyata sudah bocor sudah lama ya ini. Nah, kemudian akibat karena ada ignition, kemudian fireball, kemudian the burn back, akhirnya ada fire. Sehingga fire di LNG fire ini sampai berlangsung 30 menit sampai bisa dipadamkan. Untungnya tidak ada korban ketika itu, tapi Bapak Ibu semuanya, ini LNG plant mensuplai 20% dari LNG plant ke US. Besar sekali. Jadi 20% gitu. Nah, apa yang terjadi, possible cause-nya juga ini dari preliminary information bahwa what happened. Jadi tidak ada no carsil valve management. Jadi istilah itu kalau di lapangan tuh mesti ada carsil valve management. Jadi kalau ditutup, bagaimana bukanya, pakai kunci dan sebagainya, bagaimana sistem untuk locking device dan sebagainya, ini harus ada. Kemudian pressure relief protection was disabled karena tadi block valve-nya tadi ditutup ya. Ini post incident itu diketahui. Ini kalau saya balik lagi. Jadi ada waktu ini kan melayang terbang ya waktu meledak. Ini waktu diketahui posisi valve-nya tertutup. Exactly tertutup waktu diketahui. Nah, kemudian ini adequate process monitoring, sebenarnya kalau ada rising temperature atau pressure itu mestinya ada pressure monitoring untuk dilakukan investigasi kenapa bisa terjadi. Ada temperature rise. Kemudian mestinya ada pre-incident signal. Jadi kalau ada anomali pipe movement dan sebagainya itu harus segera dilakukan investigasi kenapa pipe bisa movement ya, expanding dan sebagainya. Nah, what did this happen? Kemudian inadequate permit to system, kemungkinan juga apakah kemudian carsil design requirement, ini lack of communication bisa ya terjadi antara maintenance sama operation, karena ini kan dalam waktu turnaround ya, dalam maintenance proses. Kemudian operator kompetensi juga bisa terjadi. Kemudian yang paling penting ini dua di bawah Bapak Ibu semuanya, proses safety culture di sini. Jadi kalau melihat anomali ya segera dilakukan investigasi atau pencegahan. Yang terakhir adalah weak process safety management system. Tentunya ini menjadi pertanyaan. Pak Edi, Bapak Ibu semuanya, mungkin itu saja safety moment kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eldiansyah atas penyampaian safety moment-nya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Bapak Oza Kurniawan Ilham. Waktu kami persilakan Pak Oza, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Suara saya sudah bisa didengar? Sudah Pak. Oke. Baik, saya share screen ya Pak ya, untuk presentasi.
Sudah nampak, Pak? Sudah bisa ya? Ya. Siap. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat merasa terhormat nih Pak Edi, diberi kesempatan untuk bisa berbagi di sini. Seperti yang ada di presentasi saya, jadi saya akan menggunakan waktu yang ada ini untuk berbagi mengenai teknik fisika dan tantangan-tantangan baru yang dihadapi di field operation untuk oil and gas. Moga-moga berguna, moga-moga bermanfaat. Yang saya sampaikan ini insight aja, garis besar, jadi saya tidak akan detail, tetapi semoga ini bisa memberi wawasan bagaimana teknik fisika bisa berkontribusi ke depannya di bidang oil and gas ini. Jadi untuk disclaimer, saya harus mematuhi code of conduct dari perusahaan saya, sehingga saya tidak akan menampilkan data-data perusahaan, dan juga di dalam kesempatan ini saya juga tidak mewakili perusahaan apapun, termasuk perusahaan yang sekarang. Karena itu saya mungkin akan bisa lebih bebas untuk menggunakan beberapa data, beberapa experience maupun knowledge selama saya bertugas di bidang ini. Dan presentasi ini juga akan fokus untuk experience and knowledge sharing. Jadi lebih tentang experience and knowledge. Jadi beberapa data yang sekiranya sensitif atau beberapa isu yang sensitif saya tidak akan diskusikan atau tidak akan presentasikan di sini. Dan juga semua data dan ilustrasi yang saya sampaikan di sini, ini saya ambil dari data-data yang sudah terpublish di internet dan sudah menjadi public domain, sehingga aman untuk kita bisa diskusikan dan saya sampaikan di sini. Perkenalan saja, nama saya Osa Kurniawan Ilham. Jadi saya Agustus 1992 saya memulai sebagai mahasiswa teknik fisika di ITS Surabaya. Tahun 94 dan 95 saya aktif di himpunan. Saat itu logonya masih berbentuk seperti ini, itu melambangkan jembatan, teknik fisika sebagai jembatan untuk bidang-bidang keahlian yang lain. Saya aktif di bengkel teknik fisika, menjadi ketuanya di situ. Dan tahun 95 saya terlibat dalam proyek mikroelektronik yang disupervisi oleh Pak Insinyur Agung Budiono, yang kemudian menjadi dosen pembimbing saya untuk tugas akhir saya. Ini adalah foto dari tugas akhir saya pada saat itu terkait dengan mikroelektronik, karena ternyata tanpa saya sadari setelah ikut proyek ini sebenarnya akhirnya saya terlibat di dalam dan saya mengambil bidang keahlian material atau mikroelektronik pada saat itu, sehingga sebenarnya keahlian saya bukan di instrumen atau control system. Nah, karena terlibat dalam proyek ini akhirnya saya malah banyak berkecimpung di mikroelektronik. Dan September 1996 saya lulus dan diwisuda sebagai sarjana teknik fisika. Lalu mengenai karir revolusi saya, selama 25 tahun ini saya bekerja di empat perusahaan yang berbeda. Jadi tahun 97 lulus kuliah, saya bekerja di Asahi Mas Chemical, perusahaan petrochemical Jepang. Saya sebagai instrumen engineer di sana. Pada saat itu ada satu proyek expansion. Saya terlibat di sana dari construction sampai commissioning dan startup. Lalu selesai setelah proyeknya diresmikan, saya kemudian menjadi instrumen unit head maintenance di chlor-alkali plant, dan kemudian berlanjut sampai kemudian saya menjadi asisten section chief untuk instrumen and electrical. Tahun 2005 saya kemudian resign dan pindah ke Total E&P Indonesia.
untuk memulai karir di oil and gas sebagai senior instrument engineer site support. Lalu kemudian saya di-assign sebagai koordinator untuk PSV dan metering scope, custodianship juga. Dan kemudian semakin lama saya assignment dari perusahaan adalah menjauhi, dalam tanda petik sepertinya menjauhi bidang instrumentasi dan kontrol sistem. Sehingga kemudian tahun 2008 sampai 2010 saya di-assign sebagai project startup superintendent untuk beberapa project yang ada di Total pada saat itu. Dan selesai project kemudian tahun 2011 saya beruntung disekolahkan kembali di Institut Français du Pétrole di Pau, Prancis untuk mengambil professional certificate di situ. Dan pada saat itu Total membuat satu program yang disebut adalah cross functionality. Jadi salah satu keahlian itu dia cross, dia menyeberang ke keahlian yang lain. Dan saya beruntung pada saat itu saya terpilih menjadi satu dari 2 senior superintendent yang kemudian dilibatkan di dalam proyek itu. Jadi dari tahun 2011 saya memulai karir bukan lagi sebagai instrument engineer atau sebagai maintenance engineer, tapi kemudian saya memulai karir saya sebagai production superintendent. Dan saya pikir apa yang saya dapatkan selama saya mengambil studi pendek di IFP ini sangat berguna, karena dari situ saya kemudian bisa belajar lebih dalam lagi tentang petroleum, lalu bagaimana production dan field operation. Tahun 2016 saya mendapat promosi untuk sebagai site manager. Dan kemudian tahun 2018 Total E&P Indonesia kemudian diambil alih karena sudah berakhir kontraknya dan diambil alih oleh pemerintah yang kemudian dioperasikan oleh Pertamina Hulu Mahakam. Saya masih melanjutkan karir saya di Pertamina sampai sekarang. Dan tahun 2020 persis sebelum pandemik, saya ditugaskan untuk menjadi field manager di Sahara Operation di Algeria. Jadi ini adalah karir evolusi saya dari yang awalnya instrument engineer sampai sekarang menjadi field manager. Dan di posisi yang sekarang saya memiliki professional certified di NEBOS Oil and Gas Operational Safety, lalu juga Advanced Cost Analysis dan juga Major Emergency Management Initial Response. Ini menjadi bekal saya untuk bisa memimpin satu operation oil and gas. Jadi saya memulai karir saya di downstream industry. Ini adalah perusahaan petrochemical Jepang, Saimas Chemical. Saya terlibat di dalam beberapa project expansion di sini, dan kemudian saya kemudian berkontribusi di upstream industri, dan ini menjadi membekali saya juga untuk memiliki satu wawasan yang lebih utuh di dalam industri dari downstream maupun upstream. Dan di upstream industri ini sendiri juga saya memulai karir saya di offshore field. Ini adalah beberapa facility yang saya terlibat sebagai instrument engineer atau sebagai production superintendent maupun sebagai site manager. Dan yang terakhir adalah kemudian saya sekarang bertugas untuk sebagai field manager di onshore field di tengah-tengah padang gurun Sahara seperti yang ada di foto ini. Saya juga memiliki hobi ketika saya off untuk work life balance saya menjadi peneliti independen dan juga penulis beberapa buku sejarah. Ini ada 6 buku sejarah yang sudah diterbitkan, dan ya ini menjadi salah satu hobi yang bisa mengimbangi untuk technical untuk technical aspek yang biasa saya temui. Ini lumayan menjadi hiburan ketika saya off atau ada waktu kosong. Nah, saya akan memulai presentasi saya mengenai field operation management.
Jadi kalau kita berbicara tentang oil and gas, bagaimana kita memanage oil and gas, biasanya terminologi yang digunakan adalah field operation. Jadi karena upstream industri itu ada di satu lokasi, ada di satu field yang biasanya remote, terpisah dari dunia sehari-hari. Dan sebenarnya di dalam field operation sendiri itu menggerakkan beberapa bidang atau beberapa aspek yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga ketika kita menjadi bagian dari manajemen field operation, sebenarnya pada saat itu juga itu kita harus memiliki expertise juga bagaimana memanage maintenance, production, logistik, well intervention, marine dan sebagainya. Ini akan sangat menolong untuk ketika kita memanage satu field operation. Nah, menjadi pertanyaan bagaimana engineering physics, bagaimana teknik fisika bisa mengambil role-nya di dalam field operation dalam oil and gas. Jadi ini saya ambil dari total attitude. Jadi pada saat tahun 2010 itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu total mengisu satu paket attitude yang mana harus dimiliki dan dikampanyekan kepada karyawan-karyawannya, kepada seluruh affiliate di seluruh dunia. Ada empat attitude yang harus dimiliki, yaitu cross functionality, boldness, mutual support, dan listening. Jadi saya kira ini semua terkait juga dengan teknik fisika, sehingga expertise teknik fisika yang saya miliki ini sangat menolong ketika kita bekerja dengan fungsi-fungsi yang lain, kita bisa menjembatani expertise yang lain. Lalu juga saya kira expertise teknik fisika itu juga membantu kita untuk belajar lebih cepat, adaptif lebih cepat juga di dalam aspek-aspek yang baru atau fungsi-fungsi yang baru. Kita bisa belajar karena ketika kita di perkuliahan dulu kita diajari bagaimana selalu kita bisa menganalogikan satu sistem itu dengan sistem yang lain. Dan saya kira juga expertise teknik fisika juga sangat membantu kita untuk membantu saya terutama juga karena akhirnya membiasakan untuk selalu berpikir terbuka, open-minded, bahkan di dalam skill-skill atau di dalam kepada expertise yang lain. Dan ini membantu kita untuk tidak bekerja di dalam silo-silo yang membatasi kita karena hanya memikirkan fungsi maupun expertise kita sendiri. Kita akhirnya memiliki helikopter view, kita bisa senantiasa menganalisa, mereview secara komprehensif, secara luas dan lebih komprehensif untuk kemudian secara kreatif kita memberikan problem solving untuk masalah atau challenge yang terjadi. Saya kira engineering fisik mengambil peranan di sini ketika terlibat di dalam satu oil and gas field operation. Nah, saya akan masuk kepada bagaimana field operation itu, bagaimana oil and gas field dioperasikan. Saya kira kita semua sudah tahu ini bahwa oil and gas industry itu sangat terkait dengan sosiopolitik dan ekonomi dunia, baik lokal maupun global. Kalau kita lihat di sini, ini adalah harga oil price per barel. Kalau kita lihat naik turun tergantung pada situasi sosiopolitik ekonomi dunia. Dan misalnya juga ketika kita mengalami COVID, kita melihat bahwa kemudian juga oil price juga mengalami dampaknya, turun sampai di bawah $30 per barel. Dan kemudian ketika pandemi perlahan-lahan mulai recover, mulai tertangani, kemudian kita lihat oil price itu naik juga bahkan di atas $80 per barel. Dan oil and gas business itu juga sangat dipengaruhi oleh global situation seperti yang tadi saya sampaikan. Kita lihat di sini bagaimana oil price itu bergerak
ketika ada Ukraine War naik sampai di atas $120 per barel dan per 14 Juli mulai pelan-pelan turun di bawah $100 per barel, tapi masih cukup tinggi kalau dibandingkan dengan periode-periode tahun sebelumnya. Jadi kita melihat bahwa oil and gas bisnis itu sangat dipengaruhi oleh situasi global maupun situasi lokal. Nah, ketika penetapan oil price itu juga sangat bergantung bagaimana oil cost-nya. Ini adalah beberapa data yang sudah terpublish di internet. Kita melihat bagaimana beberapa negara oil cost-nya. Karena oil cost itu tidak hanya ditentukan oleh production cost, tetapi juga ada cost-cost yang lain, yaitu seperti transportation cost, capital spending, dan juga pajak. Jadi itu berkontribusi kepada nilai oil cost yang kemudian menjadi referensi market untuk menentukan oil price. Nah, yang menjadi main topik dari pembahasan kita pada sore hari ini adalah bahwa di dalam upstream oil industry itu sudah ada new horizon, ada tantangan baru. Nah, tantangan-tantangan ini yang mungkin tidak saya hadapi atau oleh senior-senior saya sebelumnya belum dihadapi di bidang oil and gas industry ini, tetapi ini pelan-pelan sudah mulai terkuak dan ini menjadi tantangan yang harus dihadapi. Jadi saya mencatat paling tidak ada 3 aspek tantangan baru di upstream oil industry. Yang pertama adalah kita harus mengantisipasi adanya big crude change. Ini adalah resources, human resources. Kita harus mengucapkan selamat datang kepada generasi Z, milenial. Ini menjadi tantangan baru juga, generasi Z yang lahir di kira-kira tahun 1990 sampai 2000, mau nggak mau sudah terlibat sebagai pekerja oil industry. Dan dengan segala dinamikanya, generasi Z dan milenial ini akan mempengaruhi bagaimana operation di oil and gas industry. Karena karakteristik maupun tipikalnya yang unik dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan tentu saja ketika si generasi Z dan generasi milenial ini mulai terlibat, itu kita harus membutuhkan approach pendekatan yang baru ketika kita memanage oil industry bersama mereka. Jadi harus ada improvement untuk professional training, dan juga kita harus memiliki image yang semakin baik, yang mungkin berbeda dari sebelumnya kalau berbicara tentang petroleum industry. Karena generasi yang baru itu generasi yang melek digital, generasi yang haus akan tantangan, tapi juga generasi yang lebih individual dan terkadang agak kurang menitik beratkan kepada proses. Nah, ini yang bagaimana kita memanage satu field operation itu sangat dipengaruhi oleh adanya human resources yang tipikalnya baru ini. Lalu juga aspek yang kedua itu new production challenge. Karena kita sekarang sudah ada di ambang era fosil energi, kita harus melakukan improvement recovery, karena hampir semua dari field sekarang itu adalah mature field yang sudah dewasa, sudah tua, sehingga kita kita dituntut memiliki objektif untuk bisa merecover new oil dari lapangan yang lama. Dan salah satu bentuknya juga kita harus memiliki approach yang baru untuk merecover oil melalui polymer injection atau melalui cara-cara baru yang lain. Lalu juga untuk offshore sekarang juga semakin lama semakin dalam. Kalau yang sebelumnya mungkin di kita terbiasa di 3.000 di kedalaman 3.000 meter, sekarang sudah kita harus mendevelop oil dari kedalaman 6.000 maupun 10.000 meter.
Lalu juga kita mulai memasuki era di mana kita ada di era high pressure dan high temperature field, sehingga surface facility kita juga harus dikondisikan untuk bisa mengoperasikan ini semua dengan aman, high pressure maupun high temperature. Lalu gas yang kita hadapi mungkin sudah bukan sweet gas lagi, kita mungkin sudah harus bisa memanage sour gas, di mana sulfur ada di dalamnya. Lalu kita juga harus bisa merecover shale gas dengan cara-cara yang baru dibandingkan dengan tahun atau dekade sebelumnya. Mungkin juga kita seperti di Kanada, kita juga mulai bagaimana bisa memproduksi oil dari bitumen sands, dari pasir, bagaimana kita bisa merecover oil. Dan ini juga menjadi tantangan ke depannya, bagaimana kita bisa merecover new oil dari field-field yang saat ini masih tersedia. Dan tentu saja sekarang kita ada di ambang bagaimana kita sudah harus bisa memproduksi atau merecover oil dari reservoir yang tight, ya, di mana oil and gas and water itu sangat mempengaruhi bagaimana kita melakukan operation untuk produksi kita. Dan yang terakhir, ini menjadi isu yang baru bahwa oil and gas memiliki challenge di environmental problem, atau terminologi yang baru sekarang adalah ESG, Environment Societal Governance. Jadi bagaimana kita harus bisa mengcapture lalu kita bisa memanfaatkan CO2 yang kita dapatkan dari oil maupun dari gas yang kita miliki, dan kita juga harus memiliki approach yang baru untuk treatment dan injection polutan effluent yang kita hasilkan sebagai dampak sampingan dari produk kita. Ini adalah tantangan-tantangan baru yang ada di oil industry. Dan sebenarnya sampai sekarang pun juga KPI oil and gas industry masih sama, ya. Safety masih menjadi core value, sudah tidak bisa ditawar lagi. Zero fatality, fokus ke major risk, kita harus bisa memanage supaya major risk itu tetap bisa termanage dengan aman, dan kita harus minimize recordable injury. Dan seperti tadi saya sampaikan, salah satu KPI adalah terkait dengan environmental and societal responsibility. Dan di aspek bisnis kita harus fokus ke cash flow. Dan ketika kita bicara cash flow, artinya kita harus bisa mengurangi OPEX dan CAPEX. Dan ini selalu menjadi kontradiksi karena di lapangan-lapangan yang major, ketika oil mulai menurun, sebenarnya OPEX itu tidak malah turun, tetapi OPEX malah naik. Karena untuk bisa merecover oil dalam volume yang sama, itu cost-nya yang dibutuhkan itu semakin naik. Tapi masih menjadi objektif maupun KPI sampai saat ini kita harus mampu mengurangi OPEX maupun mengurangi CAPEX kita. Dan tentu saja supaya ada margin, ada revenue yang baru, kita harus mampu untuk meningkatkan operasional efisiensi, yaitu dengan cara mengurangi shortfall, mengurangi beberapa masalah yang mengakibatkan terhentinya produksi, dan kita harus mampu menaikkan reliability dari field site maupun plant kita. Nah, bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan untuk menghadapi tantangan yang baru ini. Nah, nanti dari sini kita akan lihat bagaimana teknik fisika kira-kira bisa mengambil peranannya di dalam menghadapi tantangan yang baru ini. Saya akan memulai dari subsurface facility. Tentu saja subsurface facility kita harus bagaimana kita harus bisa merecover oil supaya bisa ditransfer ke surface facility. Ini menjadi tugas kita. Kalau yang sebelumnya mungkin dengan primary recovery menggunakan natural flow aja kita sudah mampu memproduksi minyak. Sekarang mungkin kita sudah harus melakukan pendekatan baru, melakukan secondary recovery melalui water flood, gas injection, gas cycling, atau melakukan pressure maintenance. Tapi mungkin di tahun-tahun berikutnya kita sudah harus sampai di tahap tertiary recovery. Kita melakukan inject steam, inject chemical yang untuk bisa merecover oil sampai ke surface. Nah,
bagaimana subsurface itu dikembangkan tentu saja tidak lepas dari data acquisition. Dan di sini saya kira teknik fisika bisa mengambil peranannya. Sekarang mulai berkembang, kalau sebelumnya mungkin hanya two dimension seismic data acquisition, sekarang 3D seismic data acquisition sudah jamak dan umum dilakukan. Ini adalah data acquisition untuk marine. Lalu juga sekarang tidak hanya 3D tapi 4D juga, ketika data yang 3D seismic data itu kita time lapse-kan sehingga kita mengetahui pola pergerakan dari hidrokarbon yang kita miliki di field kita. Lalu ini sesuatu yang baru dan mungkin juga bisa menantang kita, menantang teknik fisika juga, bagaimana terlibat ketika proses eksplorasi, ketika kita harus melakukan eksplorasi, kita melakukan melakukan akuisisi data seismik, tetapi dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan. Jadi ini adalah yang teknologi yang dikembangkan oleh Total di tahun 2015-2016, yaitu kalau sebelumnya seismik itu kita menggunakan cara yang manual, kita datengin, kita deploy resources kita, lalu kemudian kita lakukan peledakan di beberapa titik, lalu kita melakukan data akuisisi, kita mengambil data yang kita dapatkan dari proses peledakan itu. Ini sudah dimulai di Papua Nugini ketika Total melakukan eksplorasi di sana, itu menggunakan drone. Jadi menggunakan drone, lalu kemudian drone itu melepaskan beberapa tool yang kemudian akan menancap ke tanah dan kemudian melakukan proses seismik yang kemudian datanya akan dikirim ke camp. Dan kemudian si tool itu sendiri juga harus bisa lapuk, harus bisa rusak sendirinya dan diharapkan tidak akan merusak lingkungan. Ini teknologi yang sudah ada dan sudah digunakan, dan ini juga menjadi tantangan teknik fisika bagaimana terlibat di dalam proses pengembangan teknologi seperti ini. Lalu juga kamera sekarang sudah sangat canggih dan kita melakukan kamera enhanced camera operation di well intervention. Kalau dulu kita mungkin melihat production tubing di kedalaman 3000 itu dengan melakukan electrical line, lalu kita mendapatkan data sinyal dan kemudian kita terjemahkan apakah ada proses kerusakan tubing. Sekarang kita bisa melakukan langsung menggunakan kamera. Bahkan kita bisa pilih, kita bisa menggunakan dalam kondisi yang pressurized atau di dalam kondisi yang depressurized. Ini adalah salah satu contoh di mana salah satu operation itu bisa menemukan bahwa di kedalaman 32 meter itu ternyata tubing itu mengalami patah, dan ini yang mengakibatkan kenapa kita tidak berproduksi seperti yang kita harapkan. Nah, dari subsurface kemudian kita bergerak ke surface. Bagaimana teknik fisika itu bisa mengambil peranannya di tantangan-tantangan yang baru nanti. Jadi saya kira existing configuration ini tidak akan banyak berubah. Jadi di surface facility tentu saja bagaimana dari field instrument sampai kemudian menjadi control system itu saya kira masih belum banyak perubahan. Yang berubah hanya mungkin topologinya, arsitekturnya, tetapi secara garis besar masih sama. Bagaimana field transmitter itu bisa mentransmit sinyal yang kemudian diolah oleh control system di operator room. Nah, dan terkait dengan safety, seperti yang tadi sudah disampaikan pada saat safety moment, saya pikir juga tipikal dari multi-layer protection ini masih akan dipertahankan ke depannya. Bagaimana kita harus memiliki multi-layer protection di surface facility kita. Proses kita bagaimana harus bisa dikontrol oleh control system kita yang bisa menghasilkan alarm sehingga ada respon maupun reaksi yang cepat. Tapi kalau alarm tetap tidak bisa dikendalikan, bagaimana proses safety system harus bisa mengambil peranannya. Kalau proses safety system gagal melakukan tugasnya,
PSV sebagai mechanical protection melakukan tugasnya untuk melakukan depressurization, dan kalau semuanya masih gagal, ESD maupun fire and gas atau puncaknya adalah ultimate safety system harus menjalankan tugasnya. Saya kira bagaimana surface facility itu bisa dikembangkan atau bisa dioperasikan secara aman beberapa tahun ke depan masih akan mempertahankan tipikal dari multi-layer protection ini. Nah, tetapi hal yang baru adalah karena terkait dengan Generation Z tadi, kita juga harus mengucapkan selamat datang kepada Future Digital Plan. Ini adalah digital plan yang biasanya jamak dinamakan virtual plan. Jadi human resources kita mengenali plan melalui virtual sebelum mereka hand-on dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, saya mau share apa yang sudah total lakukan di tahun 2000 target untuk tahun 2025. Jadi digital industrial vision ini terkait dengan adanya virtual plan, di mana juga ada Internet of Things di situ, lalu kemudian mengembangkan digital collaborative environment, lalu juga data-data yang dihasilkan di dalam virtual plan itu kemudian dianalisa dan diprediksi untuk bisa meng-create bisnis-bisnis baru, dan siapa yang mengoperasikan plan itu juga akan mendapatkan approach yang baru, yaitu kita mengenal enhanced operator, di mana ada beberapa pendekatan-pendekatan baru yang akan dialami oleh operator-operator. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, akan ada plan, lalu kemudian ada collaborative environment, lalu operatornya juga akan memiliki fasilitas-fasilitas penunjang yang mungkin berbeda dari yang saya alami. Lalu juga data-datanya akan dianalisa oleh tim terpisah. Ini adalah saya share apa yang menjadi visi dari Total pada saat saya mengikuti konferensi di Total Headquarter di tahun 2016 yang lalu. Nah, lalu juga terkait dengan collaborative room ini, beberapa field operation juga sudah melakukan perubahan-perubahan terkait untuk bisa mencapai lean operation, operation yang ramping. Jadi kalau dulu kita mengenal satu field operation itu harus bisa bergerak sendiri, otonom, tetapi mengingat kita harus melakukan cost efisiensi, satu pendekatan baru juga harus diubah. Ini saya ambil dari operating philosophy di Martin Lins di Norway, di mana offshore sekarang tidak lagi didesain independen dan otonom. Ini adalah untuk meminimalkan human resources di plan itu. Kalau sebelumnya ada planning engineer di situ, planning sekarang sudah sudah dipindah ke onshore, fungsi reporting juga dipindah ke onshore, fungsi control room ada beberapa yang sekarang dipindah ke offshore, lalu performance and condition monitoring dipindahkan ke kantor di onshore, troubleshoot juga diarahkan ke onshore. Jadi offshore sekarang hanya sebagai eksekutor, sebagai pengambil data, sebagai pemberi input maupun feedback, lalu kemudian di-feedbackkan ke onshore, ke support office, dan kemudian support office akan melakukan analisa dan kemudian memberikan konsultasi dan memberikan direction yang kemudian dieksekusi oleh tim offshore. Dari semuanya ini hanya safety aja yang masih di-keep untuk tetap ada di offshore. Nah, hal-hal yang pendekatan-pendekatan baru lean operation ini mungkin akan menjadi sesuatu yang jamak di field operation ke depannya di beberapa tahun mendatang. Jadi ini adalah contoh bagaimana collaborative room itu difungsikan. Kalau dulu orang-orang yang bertugas di offshore itu dia harus bisa independen, sekarang nggak akan berbagi responsibility. Jadi di sini kita lihat ini adalah yang ada di offshore. Kita lihat masih ada DCS, masih ada interactive touchscreen, tetapi yang membedakan adalah mulai ada video conference di situ, sehingga dari video conference ini bisa dimonitor dan datanya juga bisa dianalisa oleh
collaborative room yang ada di onshore. Nah, seperti ini yang ada di offshore. Kita lihat di situ data-data semuanya bisa dimonitor oleh collaborative room yang ada di onshore. Nah, lalu bagaimana enhance operator yang saya maksud tadi? Jadi operator kedepannya tidak akan lagi seperti sekarang yang menggunakan klasik tool maupun klasik personal equipment. Kedepannya operator itu akan memiliki tablet maupun PDA yang ATEX yang sudah bisa dioperasikan atau bisa digunakan di hazardous area. Lalu operator itu juga dilengkapi oleh GPS, oleh kamera, safety goggle-nya itu sudah augmented reality glasses. Lalu juga dia headset-nya itu juga sudah lebih ditambahkan teknologi yang baru. Lalu juga overall-nya itu juga ada sensor-sensor tertentu sehingga lebih canggih maupun dan lebih digitalized dibandingkan dengan operator di masa saya. Lalu mereka akan full sebagai eksekutor, sebagai pengambil data melalui tool yang perlengkapan mereka akan mengirim data dan mereka akan mendapatkan remote assistant. Apa aja yang akan mereka butuhkan untuk bisa menangani masalah yang ada di facility mereka. Lalu saya melihat perkembangan drone itu sangat cepat sekarang. Jadi mungkin dari teknik fisika juga mulai mengambil peranan di situ. Untuk cost efisiensi juga drone sekarang difungsikan sebagai logistik. Kalau dulu saya di offshore, mungkin sampai sekarang juga kita masih menggunakan kapal, tapi sekarang dan kedepannya mungkin untuk berat dan bobot tertentu juga sudah bisa menggunakan drone seperti yang ada di slide ini. Lalu juga untuk emergency operation, kalau di offshore maupun di remote area, kalau dulu kita harus menunggu beberapa menit, berjam-jam untuk mendapatkan emergency support dengan menggunakan kapal atau menggunakan helikopter. Mungkin ke depannya drone ini juga sudah mulai difungsikan juga untuk bagaimana untuk melakukan tugas-tugas SAR. Dan drone sekarang juga mulai digunakan untuk tank inspection. Kalau dulu di sebelah kiri ini kita menggunakan, ketika kita melakukan inspection tank itu kita menggunakan scaffolding, lalu kemudian kita melakukan inspection secara manual. Sekarang sudah bergerak, kita tidak perlu lagi menggunakan scaffolding, kita cukup menggunakan drone dengan kemampuan kameranya yang bisa melakukan fungsi inspection. Dan secara cost kita bisa katakan sangat challenging. Menggunakan drone ini bisa mendapatkan cost yang lebih optimized dibandingkan dengan menggunakan cara-cara klasik yang lama. Lalu juga pipeline inspection ketika kita memiliki wilayah operation yang sangat luas. Kalau dulu kita harus kirim orang untuk bisa melakukan pengecekan setiap hari, melakukan pengecekan pipeline. Sekarang kita cukup menggunakan drone dengan teknik-teknik tertentu, kita bisa melakukan mission ke drone kita sehingga kita bisa menggunakan visual data yang cukup bagus dengan kamera yang sudah enhance. Lalu kemudian dari data visualisasi yang ada, baru kita kemudian mendeploy pasukan kita, mendeploy tim kita hanya untuk ke tempat-tempat tertentu yang ada finding-nya. Nah, ini juga terkait inspection untuk flare. Kalau dulu kita juga melakukan yang sama, kita menunggu flare itu harus mati pada saat kondisi shutdown, lalu kita kemudian melakukan teknik-teknik tertentu, bisa menggunakan crane, bisa menggunakan scaffolding, atau menggunakan teknik rappel. Sekarang kita cukup bisa memobilisasi drone dan kita bisa mendapatkan gambar yang sangat jelas, sama dengan mirip dengan gambar ketika kita mengirim inspektor ke atas flare kita. Dan sekarang seperti tadi, karena kita semakin bergerak ke field operation yang semakin dalam,
ROV menjadi peranan yang sangat penting. Jadi kemampuan bagaimana kita bisa mendevelop satu ROV, remotely operated vehicle, untuk melakukan tugas-tugas di laut dalam maupun tugas-tugas untuk membersihkan marine growth dan sejenisnya. Ini menjadi alat yang mulai utama dan mulai menjadi pilihan utama karena lebih murah dibandingkan kita melakukan tugas-tugas penyelaman. Nah ini di field operation, di water development, ROV sudah menjadi sesuatu yang wajib karena termasuk tidak hanya pada saat construction tapi juga maintenance. Ketika ada masalah di hidroliknya atau masalah di wellhead control panelnya, itu sekarang hampir semuanya sudah harus menggunakan ROV karena kedalamannya yang tidak memungkinkan lagi untuk bisa mendeploy penyelam sampai ke kedalaman itu. Jadi sebagai kesimpulannya, saya kira oil and gas industry sudah akan berkembang. Nanti kita bisa diskusikan di forum di sesi tanya jawab. Tetapi apa yang sudah ada saat ini itu saya kira bisa menjadi referensi kira-kira gimana oil and gas industry itu bisa berkembang. Jadi ini adalah beberapa the latest teknologi yang dibutuhkan di oil and gas industry, dan saya mengamati ketika saya memanage field operation saya mulai ditawarkan hal-hal seperti ini, enhanced camera and drone, robotic and ROV, augmented reality glasses, immersive reality technology, data acquisition. Saya kira menjadi semakin penting bagaimana bisa mengakuisisi data dengan cara yang lebih simpel dan lebih murah. Inspection advanced method, enhanced smartphone, virtual plant, remote assistant, logistik, enhanced material, environmental, maupun intelligent personal protective equipment seperti yang tadi saya sampaikan, itu menjadi tantangan-tantangan yang menarik untuk kita bisa berkontribusi ke depannya. Saya kira itu Pak Edi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya kembalikan kepada Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Kurniawan atas penyampaian perannya ya, pengalaman yang jalan berprofesi di gas. Kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Ini pertama ini dari Pak Gunawan Cahyadi ada pertanyaan. Yang lainnya kalau akan bertanya silakan ditulis di chat box. Pertanyaan yang pertama dari Pak Gunawan Cahyadi, bagaimana engineering physics bisa menjembatani evolusi dari teknik instrumentasi ke oil and gas atau engineering? Tahapan-tahapan apa saja yang dilalui dan dilakukan dalam career development yang bersangkutan? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Edi dan terima kasih Pak Gunawan Cahyadi untuk pertanyaannya. Bagaimana engineering fisik bisa menjembatani evolusi? Jadi saya kira kemampuan yang kita dapatkan ketika kuliah itu sangat penting ya. Nah ini yang saya nggak tahu apakah generasi, karena saya sudah meninggalkan kampus 25 tahun yang lalu dan saya amatin beberapa teman yang jadi dosen juga mahasiswa mulai ada perubahan seperti yang tadi saya sampaikan. Kita ada mulai harus bisa memanage generasi Z. Cuma kalau pas saat saya dulu ketika saya mengambil teknik fisika itu sebenarnya yang saya dapatkan yang penting itu adalah bukan dari sisi technical skill-nya, karena kalau technical skill sih bisa diajari. Tetapi yang saya dapatkan waktu itu adalah bagaimana mindset teknik fisika itu, bagaimana kita harus bisa kreatif ketika kita menghadapi satu masalah dengan kalau gagal menggunakan cara yang satu, kita menggunakan cara yang lain. Dan itu yang saya kira sangat menolong ketika kita harus menjadi jembatan untuk skill-skill yang lain, dan itu saya rasakan ketika saya memulai karir di petroleum di petrochemical. Saya waktu itu ada pengalaman waktu itu saya ditugaskan untuk memecahkan masalah kenapa filter, salah satu filter itu sering rusak
kalau dibandingkan dengan filter-filter yang lain. Dan kemudian pada saat itu saya menggunakan analogi electrical system, padahal masalah yang ada itu adalah di piping dan equipment. Saya menggunakan pendekatan electronic system dan hasilnya bagus, dan ketika saya presentasikan ternyata kemudian itu bisa memecahkan masalah yang ada. Nah, hal-hal yang seperti itu menolong kita untuk kita bisa bagaimana lebih bagaimana kita bisa menjembatani masalah yang lain. Saya amatin di dalam keahlian teknik fisika, ketika kita terlibat di instrumen, yang pertama kita harus tahu dulu operating philosophy. Nah, dan itu kekuatan yang harus kita harus belajar cepat bagaimana facility itu dioperasikan. Filosofinya seperti apa? Kalau misalnya oil and gas, kira-kira prosesnya seperti apa? Nah, itu yang kita harus cepat belajar. Lalu kemudian kita mulai analogikan dengan kita. Misalnya apakah kita menggunakan analogi mechanical system, menggunakan analogi fluida system, atau kita menggunakan analogi electronic system, dan kemudian kita mendesainnya, kita membantu dalam desainnya di instrumentasi kita. Nah, beberapa kali ketika kita bekerja di instrumen, selalu yang ketika ada masalah yang biasanya pertama kali diajak diskusi itu adalah instrumen, control system. Nah, ini yang tergantung kitanya, apakah kita memiliki open minded atau kita enggak. Kalau kita open minded, biasanya ketika kita diajak berdiskusi, kita akan dengan senang hati untuk berdiskusi, karena dari situ kemudian kita bisa tahu masalah yang ada itu apa, lalu kemudian kita bisa menangkap esensi dari masalah itu. Dan itu dari pengalaman saya sih seperti itu ya, Pak Gunawan. Jadi dari situ lama-kelamaan kemudian kita kemudian bisa masuk ke petroleum. Dan saya kira tidak kalau memang kita memiliki fondasi yang kuat untuk bisa belajar dengan cepat, itu saya kira sih tidak akan menemui banyak masalah ketika kita mulai harus memanage petroleum operation. Saya kira itu, Pak Edi. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi, seberapa jauh penerapan konsep helicopter view dapat guna di field operation yang bersangkutan? Ada contoh-contoh real terkaitnya. Ya, jadi biasanya di dalam field operation itu seperti yang tadi saya sampaikan, itu ada beberapa expertise. Jadi misalnya ketika berbicara tentang subsurface bisa. Nah, biasanya subsurface akan berdiskusi masalah yang dihadapi mereka sendiri. Dan beberapa kali dalam beberapa kesempatan itu kita lupa bahwa oil itu walaupun seberapa bagusnya subsurface teknologi itu diaplikasikan, tetapi selama oil itu tidak bisa dialirkan ke atas permukaan bumi dan kemudian diolah dan kemudian dijual, itu tidak akan bisa mendapatkan nilai ekonominya. Nah, dari situ kita bisa menerapkan konsep helicopter view kita. Misalnya apa yang menyebabkan oil itu tidak bisa terrecover dan kemudian oil itu tidak bisa dialirkan ke atas. Masalahnya apa? Apakah ada back pressure? Back pressure kira-kira ada di mana? Back pressure kira-kira apakah ada di tubing, di production tubing sendiri, atau apakah ada di pipeline? Ketika ada di pipeline, kira-kira apa yang mengakibatkan adanya back pressure? Apakah karena arsitektur dari pipeline kita yang mengakibatkan terjadinya bottleneck, ataukah karena ada pengendapan, ada deposit, lalu kemudian ketika ada deposit, solusi apa yang kita bisa tawarkan? Nah, ini
perlu ada satu expertise atau perlu ada skill yang bisa menjembatani banyak beberapa bidang itu. Dan seringkali saya amatin kemampuan kita di teknik fisika itu akan membantu menawarkan solusi untuk masalah yang terjadi itu. Dan saya kira seperti itu contohnya ya. Ini contoh yang biasanya sangat mungkin terjadi di satu field operation, terutama di major field yang sudah tua. Gitu Pak Edi. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ini masih Pak Gunawan Cahyadi ya. Berapa jauh engineering fisik dapat memodifikasi yang telah mengering agar tetap bertahan bahkan mengembangkan lift up production harian? Nah, ini pertanyaan sulit. Jadi ini pertanyaan yang menantang, bahwa banyak faktor ya. Tentu saja kita tidak bisa kita tidak bisa bekerja sendiri. Yang pertama kita harus tahu dulu dari subsurface view seperti apa. Kira-kira apa yang masalah yang mereka hadapi, apakah ada sesuatu di reservoir, dan ketika masalah itu bisa diidentifikasi oleh subsurface, kemudian subsurface yang akan menyampaikan kepada tim surface facility bagaimana kita bisa menawarkan problem yang ada. Misalnya contohnya minyak itu tidak bisa naik karena density-nya tinggi. Karena density-nya tinggi sehingga tidak bisa naik ke permukaan. Nah, itu biasanya mau nggak mau kita harus berpikir bagaimana caranya supaya density itu bisa diturunkan. Nah, density diturunkan bisa aja kita bisa pakai surfaktan misalnya. Jadi density itu kemudian bisa kita turunkan, lalu kemudian ketika density sudah mulai turun itu dialirkan ke atas, dan ketika dialirkan ke atas kita harus bisa memisahkan lagi bagaimana kita harus bisa memisahkan surfaktan chemical yang tadi kita sudah injeksikan dengan oil itu sendiri. Nah, disitulah saya kira tugas engineering fisik itu mengambil peranannya. Itu akan sangat menolong, membantu untuk bisa menawarkan solusi masalah yang ada. Jadi sumur-sumur minyak yang tua itu kita ada adagium. Minyak itu sebenarnya masih ada, tetapi yang menjadi kesulitan kita, yang menjadi tantangan kita itu bagaimana minyak yang ada di bawah itu bisa dialirkan ke atas. Dan itu tekniknya bermacam-macam, range harganya juga bermacam-macam, tetapi subsurface tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada tim surface facility yang bisa menawarkan solusi bagaimana minyak itu bisa dialirkan. Saya kira itu Pak Edi. Baik, berikutnya masih Pak Gunawan Cahyadi. Bagaimana establishment data communication antara offshore dan onshore di era upcoming oil and gas industry ini? Hal apa saja yang membedakannya ke era konvensional? Ada contoh-contoh khususnya? Terima kasih. Ya. Untuk data communication antara offshore dan onshore, saya merasa bahwa mungkin tidak akan banyak berubah. Teknologi telekomunikasi yang digunakan sekarang sudah sangat maju, dan kontrol sistem juga bisa sudah beradaptasi dengan teknologi yang terbaru. Saya terlibat di beberapa proyek revamping ketika license teknologi yang lama itu sudah expired, dan ketika kita mengajukannya itu sudah mengalami tidak boleh digunakan lagi. Kita harus menggunakan teknologi yang baru, dan teknologi yang tersedia di market itu sudah cukup kompatibel dengan teknologi yang baru. Jadi
Kalau dari sisi technical sendiri, saya merasa data communication nggak akan banyak perubahan. Paling nanti bagaimana kita bisa menggunakan misalnya 3G, 4G, 5G, kita bisa menggunakan bisa lebih cepat di dalam proses sampling data, baik dari offshore ke onshore. Yang berubah menurut saya itu seperti yang tadi saya sampaikan, how to operate. Bagaimana kita mengoperasikan field kita itu akan banyak berubah karena ke depan saya menduga dan saya yakin bahwa ke depan lean operation itu akan menjadi sesuatu yang bukan sesuatu yang tabu lagi. Bagaimana kita harus mengoptimize orang di field, lalu kemudian mereka tidak bekerja sendiri, tapi mereka mendapat support, mereka mendapat sokongan dari office yang ada di onshore. Nah, cara bekerja seperti itu yang kita akan melihat ada sesuatu yang baru. Jadi kalau di pesawat itu kita mengenal dulu ada namanya pesawat murah ya, bertiket murah. Nah, sekarang mungkin saya yakin ke depannya kita sudah untuk oil and gas industry juga sudah akan menerapkan seperti itu. Lean operation itu kita sudah menjadi kenyataan sekarang dan ke depan. Gitu Pak Edi. Baik. Berikutnya dari Pak Ferry. Yang pertama, bagaimana teknik atau metode untuk mencari ladang minyak di darat dan di laut? Ya, wah ini pertanyaannya. Baik, saya kira teknik metode untuk mencari ladang minyak itu sama ya. Pemerintah maupun atau negara itu biasanya sudah memiliki data basis data. Nah, dari basis data itu yang kemudian itu biasanya ditenderkan. Kira-kira berdasarkan data preliminary data yang ada, itu kira-kira investor tertarik mau mengambil yang mana. Nah, ketika investor sudah tertarik mengambil satu blok, itu biasanya yang dilakukan pertama kali adalah exploration. Nah, disinilah itu nggak hanya teknis saja, tapi kadang-kadang juga feeling, intuisi juga, itu berperan, experience. Makanya biasanya teman-teman subsurface dari geologis itu sangat yang jam terbangnya panjang itu biasanya semakin senior itu semakin tinggi nilainya, karena biasanya dalam pembacaan data itu sangat ditentukan oleh jam terbangnya. Nah, penentuan ketika melakukan exploration juga itu sesuatu menjadi art juga. Di beberapa perusahaan besar gagal untuk menentukan koordinat mana yang tepat untuk melakukan pemboran exploration. Akhirnya yang ditemukan adalah dry hole, kosong. Tetapi ketika blok itu kemudian dijual ke perusahaan lain melakukannya blend. Dan ketika melakukan drilling untuk exploration ternyata menemukan dengan jumlah yang cukup besar. Jadi ada unsur lucky juga kalau saya melihat ya, karena technical sudah dikerahkan untuk bisa membaca data, lalu ketika menentukan titik koordinat pengeboran ternyata dry hole. Jadi ya akhirnya seringkali akhirnya jong, dan itu yang kita anggap loss ketika kita melakukan exploration. Lalu bagaimana kita melakukan produksi? Nah, di situ sebenarnya expertise saya dibutuhkan. Saya harus tahu kira-kira potensialnya berapa, lalu kita harus bisa mengestimate, melakukan estimasi kira-kira keekonomian itu berapa tahun. Lalu juga kita harus bisa identifikasi apakah fasiliti-fasiliti kita itu punya limitasi. Kita tidak bisa sedot sebesar-besarnya karena kita harus juga memperhatikan limitasi di surface facility kita. Gas kapasitinya berapa, oil kapasitinya berapa. Lalu kita juga harus lihat regulasi yang ada di negara tempat kita bekerja.
bagaimana regulasinya, karena semakin lama regulasi itu semakin tight. Belum tentu ketika kita memproduksi sebanyak-banyaknya itu menguntungkan kita. Tapi kadang-kadang ketika kita memproduksi persis seperti target malah menguntungkan kita karena ada cap, ada pajak di situ. Jadi ini ada teknik dan seninya ketika kita mau memproduksi. Mungkin itu ya. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 2 nih. Suatu ladang minyak apakah dapat diprediksi jumlah barelnya? Bagaimana strategi, berapa besarnya kapasitas penyedotannya? Apakah disedot besar-besaran biar cepat habis sehingga mengurangi biaya operasi, tapi kondisi itu akan invest mesin yang besar-besar yang hitungannya ekonominya belum dihitung. Bagaimana trade-off-nya, Pak? Ya, ini yang tadi udah saya sampaikan. Ini yang harus kita harus mereviewnya secara komprehensif dengan helikopter view. Apakah karena misalnya produksi oil misalnya, ketika awalnya oil, ketika bisa natural flow, pada saat itu biasanya investasi rendah. Tapi ketika semakin bertambahnya waktu, itu biasanya yang muncul tidak hanya oil, tetapi bisa jadi water. Jadi surface facility juga harus memiliki facility untuk bisa mentreatment water yang ada. Nah, lalu kemudian ketika semakin bertambahnya waktu, gas associated-nya itu juga muncul karena oil semakin lama di reservoir itu ada water kuning atau ada gas kuning, ada gas cap. Nah, yang muncul, yang keluar bukan oil, tetapi gas yang density-nya lebih rendah. Nah, ketika kita mendesain satu surface facility, kita harus mendesain juga apakah kompresor itu berapa kapasitas yang akan kita konstruksi, yang akan kita install. Kalau besar, apakah gasnya cukup? Karena ketika kita install yang kompresor yang kapasitinya besar, tetapi ternyata gasnya belum muncul, ya tidak ekonomis. Karena artinya kita sudah menginvestasikan satu equipment yang tidak bisa kita gunakan di awal. Itu menjadi idle dan itu menjadi kerugian. Jadi hal-hal seperti itu yang kita harus lihat secara komprehensif ya. Baik, berikutnya Pak Gunawan Cahyadi. Seberapa jauh kualitas didikan dan pelatihan digital dapat meminimalkan terbentuknya silo tempat operasi terkait? Adakah contoh-contoh realnya? Ya, sebenarnya ini tidak hanya total ya. Saya kira semua perusahaan termasuk Pertamina di mana saya bekerja sekarang, semua perusahaan pasti objektifnya sebenarnya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kita mengoptimisasi operation cost untuk bisa mendapatkan revenue yang sebesar-besarnya. Dan tentu saja itu semua hanya bisa kita dapatkan kalau kita memiliki resources, human resources yang mumpuni, yang bisa bekerja sama sesuai dengan visi misi perusahaan. Nah, saya kira tidak hanya total, juga seperti Pertamina. Saya kira bagaimana satu perusahaan itu harus bisa melatih employee-nya supaya tidak bekerja di dalam silo-silo. Dan itu fungsi leadership itu yang penting. Makanya di beberapa kesempatan sekarang kita melihat bahwa proses perekrutan atau proses assignment leader itu tidak hanya melihat kemampuan tekniknya, tetapi bagaimana kemampuan leadership-nya, bagaimana dia bisa mengkomunikasikan ide-idenya, bisa dimengerti oleh teman-temannya walaupun berbeda disiplin maupun berbeda skill maupun expertise. Jadi saya kira sih semua perusahaan melakukan hal yang sama ya. Baik, berikutnya Mas Pak Gunawan ini masih mengacu ke berapa jauh total telah dan menggunakan konsep-konsep probabilitas, statistika, stokastik dalam operasional harian, eksplorasi, exploitation, agar operation dan program itu dapat diminimalisasi. Ada contohnya proyek terkaitnya,
Ya, kalau saya kira sih secara prinsip konsep-konsep probability, statistik maupun stokastik itu selalu kita lakukan ya pada saat kita menentukan target operation, target production kita misalnya. Itu kita sudah menggunakan konsep-konsep itu. Ada yang secara manual, ada yang secara menggunakan software-software yang sudah ditawarkan oleh di market, itu kita lakukan. Lalu juga beberapa perusahaan itu juga menggunakan artificial intelligence juga untuk menentukan produksi ke depan. Ketika kita berdasarkan data yang ada sekarang, kita bisa memprediksi kira-kira sekian bulan atau sekian tahun ke depan kita akan mempropos satu target itu di titik mana. Itu sudah dilakukan. Jadi ini sangat penting karena biasanya di dalam ketika kita beroperasi di satu negara, kita itu tidak negara itu akan mengkoordinasi semua field. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi biasanya negara juga akan memberi target sesuai dengan pencapaian kita tahun sebelumnya. Nah, angka dari situ biasanya mereka akan minta dari kita selaku operator. Nah, kita yang harus menggodoknya. Kira-kira data mana yang tepat untuk bisa dipropos kepada negara. Dan dari situ kemudian kita akan lihat apakah data itu bisa dicapai atau kita harus merevisinya. Saya kira itu selama ini bagaimana kita bekerja. Baik, berikutnya dari Pak Mirza Habibullah Yusuf. Presentasi yang sangat bagus dan berkali-kali Pak ingin bertanya, bagaimana prospek artificial intelligence di oil and gas industry? Ya, terima kasih Pak Mirza. Artificial intelligence sebenarnya sudah digunakan dan ada yang model package, ada yang di-develop oleh masing-masing perusahaan. Yang saya amatin artificial intelligence yang sekarang itu digunakan ketika kita menentukan target produksi. Ketika kita menjawab pertanyaan dari pemerintah atau dari negara di mana kita beroperasi, kira-kira di akhir tahun kita bisa mencapai angka produksi berapa, lalu di tahun depan itu kira-kira kita bisa menentukan target berapa. Itu beberapa perusahaan sudah menggunakan artificial intelligence. Lalu juga bagaimana melakukan aset manajemen, aset integrity management itu juga artificial intelligence sudah digunakan melalui konsep RBI. Itu juga bisa dimanfaatkan artificial intelligence ini. Yang saya belum lihat itu saya amatin mungkin berbeda dengan petrochemical di downstream industry. Upstream industry itu lebih reluctant untuk bisa menerapkan teknologi-teknologi yang baru di kontrol sistemnya. Saya amatin kontrol sistem di oil and gas industry itu sangat konservatif, masih menggunakan teknik PID, neural network itu masih sangat jarang digunakan, walaupun sudah tersedia di pasar, tersedia teknologinya, tetapi jarang digunakan. Jadi saya yakin bahwa artificial intelligence ke depannya itu akan tetap mengambil peranannya, Pak Mirza. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Santoso. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, batasan-batasan apa saja yang harus diperhatikan dalam penggunaan drone pada oil field operation, misalnya seperti pada plant refinery yang sedang beroperasi yang berisiko membahayakan plant tersebut. Ya, yang tadi saya sampaikan itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan penggunaan enhanced drone. Jadi misalnya contoh yang saya sudah alami ketika masih ada di Mahakam, ketika memimpin di salah satu site di Mahakam, di situ kita dalam penggunaan drone itu pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan satu aturan. Jadi
mirip seperti ketika pesawat itu akan take off maupun akan landing. Jadi harus jelas missionnya, ada aturan-aturannya, berapa hari sebelum mission itu dilakukan, lalu koordinatnya mana aja, itu harus mendapatkan izin dari AirNav, dari Air Navigation. Dan setelah itu kita juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana risk assessment yang harus kita lakukan. Dan yang paling penting adalah penggunaan drone itu harus, seperti yang tadi saya sampaikan, sangat tergantung pada negara yang bersangkutan. Karena ada beberapa negara yang security system, keamanan itu masih menjadi yang utama, sehingga teknologi drone itu belum boleh digunakan sampai sekarang. Itu masih ada juga negara seperti itu. Jadi yang pertama kita harus lihat regulasi di negara tempat kita beroperasi, apakah drone itu sudah diizinkan, lalu kemudian dalam penggunaannya adalah tugas field operation untuk menentukan, untuk melakukan risk analisis, untuk memanage kira-kira drone itu aman untuk digunakan atau tidak. Demikian. Pertanyaan nomor 2, apakah penggunaan ROV kedalaman laut bisa menggantikan peran penyelam secara penuh, dan mana yang lebih efisien? Ya, saya bisa jawab ya, karena penyelam kalau saya tidak salah itu hanya diizinkan menyelam di kedalaman 50 meter atau 80 meter kalau saya tidak salah, tanpa menggunakan itu pun sudah dalam menggunakan chamber ya, menggunakan satu tool. Lebih dari itu penyelam sudah tidak diizinkan. Jadi yang sekarang sudah terjadi juga yang ada 2 pilihan, mau menggunakan ROV yang mana operatornya itu akan ada di atas, baik di atas kapal atau di offshore platform, atau menggunakan kapal selam mini. Nah, itu bisa kita melihat pro cons-nya di masing-masing opsi itu. Tetapi saya bisa jawab bahwa untuk deep sea itu ROV mutlak. Makanya sekarang itu certified operator untuk ROV itu lagi banyak dicari, lagi banyak dibutuhkan, karena semakin lama deep sea operation itu semakin banyak. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Siregar. Yang pertama, Sahara Field Operation apakah mencakup juga? Ingat saya Sahara adalah nama gurun. Oh ya, seperti yang tadi saya sampaikan di slide saya, Sahara Field Operation itu onshore, Pak. Dan memang ada di tengah-tengah gurun Sahara. Baik, berikutnya nomor 2, apakah atau gas di sana tipenya shore atau suite? Ya, alhamdulillah sampai sekarang kita masih suite, sehingga tidak ada sulfur treatment yang dibutuhkan untuk memproses oil kita. Nomor 3, berapa berat tekanan dalam bar atau atmosfer dari wellhead? Apakah di atas 200 bar atau di bawah? Ya, bervariasi. Ada yang di atas 200, ada yang di bawah 200 bar. 4 ini, 4-nya 2. Tim OPPS atau IPP apa pasang sebelum pipeline ke proses platform? Nah, penggunaan HIPS maupun OPS itu tergantung bagaimana operating filosofinya. Jadi tidak semua facility itu didesain harus menggunakan HIPS, tergantung dari operating filosofinya. Di beberapa site yang saya pernah bekerja, ada yang menggunakan HIPS, ada yang tidak. Jadi tergantung operating filosofinya. Berikutnya, picking system apa yang dipakai untuk membersihkan pipeline? Terima kasih sebelumnya. Salam kenal Pak, kami NA BPS 9 dan kebetulan menugaskan di export platform di version Gulf dan di North Sea. Ya, saya kira untuk picking system ya sama dengan picking sistem teknologi yang ada tersedia di pasar ya. Kita menggunakan intelligent picking atau kita menggunakan by die, kita menggunakan foam picking, tergantung dari objektif operation kita dan juga tergantung dari facility kita. Jadi saya kira sih yang
kita lakukan nggak jauh berbeda dengan yang dilakukan di field-field yang lain. Baik, berikutnya dari Pak Heri lagi. Apakah penemuan tambang-tambang oil dan atau gas di dunia ini sudah jenuh, sudah tidak akan dapat tambang baru lagi yang besar? Kalau iya, bagaimana penemuan untuk energi terbarukan? Tidak termasuk energi nuklir. Untuk kebutuhan energi dunia, dunia terus bertambah. Terima kasih, Pak. Ya, ketika saya mengambil studi pendek di IFP tahun 2011 itu menjadi pertanyaan saya ke profesor saya, dan jawabannya adalah ini. Berdasarkan data-data yang ada, peak oil itu mungkin akan sekitar tahun 2025 sampai 2040. Di situ kita akan memasuki peak oil, dan setelah itu mulai akan decline. Yang selama ini berbeda dengan yang pandangan awam seperti saya, karena saya bukan orang petroleum sebelumnya. Saya kira minyak itu akan habis, tapi sebenarnya mungkin tidak. Minyak itu masih ada di tempatnya, tetapi effort maupun cost untuk kita bisa menemukan dan bisa mengalirkannya ke atas itu yang akan semakin challenging. Jadi saya kira sih ke depannya pada tahun 2011 itu profesor saya menjawabnya seperti ini. 2025 sampai 2040 itu mungkin peak season untuk oil, dan setelah itu akan decline. Tetapi kita akan melihat juga ketika itu decline itu akan mempengaruhi juga downstream industri. Bisa jadi karena harga oil akan naik, jadi produk-produk downstream juga mungkin akan naik karena raw materialnya naik, kecuali nanti akan ada digantikan oleh chemical sintetis non fosil. Dan menjadi pertanyaan sekarang, apakah oil itu bisa diadu dengan nuklir maupun dengan listrik. Dengan nuklir ya, tetapi di beberapa negara sekarang sudah mulai mengurangi energi nuklir. Energi terbarukan hampir semua negara di Eropa sekarang menuju ke sana. Tetapi kita melihat mereka rata-rata mengambil tahun 2030, tahun 2040, tahun 2045 sebagai targetnya. Dan kalau kita lihat listrik yang sekarang diproduksi itu masih yang pertama adalah nuklir, yang kedua adalah oil. Jadi kebutuhan oil sebenarnya masih akan ada paling tidak 20-30 tahun ke depan, dan kemudian dari situ oil akan semakin langka, tetapi saya nggak yakin bahwa kebutuhan oil itu bisa langsung bisa langsung tidak ada, karena itu perlu proses sampai kemudian sama sekali nol konsumsinya. Baik, berikutnya dari Pak Budi Santoso nih. Maaf, tanya lagi, apakah di kilang-kilang Pertamina sekarang penggunaan drone pada kilang yang sedang beroperasi itu diperbolehkan? Untuk kilang saya tidak tahu karena saya tidak bertugas di refinery. Tetapi di upstream itu sudah kita gunakan. Untuk flare itu kita sudah gunakan, dan di Mahakam yang saya bertugas sebelumnya saya sudah terlibat untuk penggunaan drone untuk melakukan proses inspeksi. Tapi kalau kilang saya tidak tahu karena saya tidak bertugas di situ. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir ya yang di chatbox ya. Barangkali ada pertanyaan yang mau disampaikan secara langsung, saya persilakan kepada. Kalau tidak ada, kita akhiri acara sore hari ini. Terima kasih atas nama KPI, mengucapkan terima kasih yang kepada Pak Usa Kurniawan Ilham yang telah memaparkan pengalamannya. Terima kasih pada Pak Ediansa yang juga menyampaikan sore hari ini. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian yang bergabung pada ini. Kita lanjutkan acara kita besok sore ya pada jam yang sama, yang
minat silakan bergabung. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Terima kasih, selamat sore. Ya. Terima kasih Pak Edi, Banyak, Pak Edi. ya Pak Osa, Terima kasih Pak Osa. Pak Terima Diansyah, kasih semuanya Pak. ya atas sharingnya Pak Osa, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kelemahan, banyak kesalahan. Enggak apa-apa Pak, kita tukar-tukaran pengalaman Pak. Ya. Ya, sehat selalu ya Pak Edi Ya. dan teman-teman. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih. Izin live ya Pak Edi. Iya, mari Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Osa. Terima kasih diskusinya sangat Ya, terima kasih.